kemarin kita sudah belajar gerak jatuh bebas ya, sekarang kita lanjutkan ke gerak peluru. Nah, contoh aplikasinya misalkan ya sebetulnya banyak kan mungkin kalau kita lihat ya apa gerak-gerak peluru itu seperti ini ya. Jadi misalkan ada seorang pebasket dia mau nyoba memasukkan bola ke rak apa ke basketnya ya. Ke basketnya untuk dan untuk mencetak nilai lah seperti itu ya. Terus kemudian ada juga mungkin yang kalau Anda tertarik dengan mainan-mainan seperti golf gitu ya, itu bisa juga ya misalkan itu adalah geraknya adalah gerak peluru ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau misalkan aplikasinya di informatik, kalau misalnya barang gaming dan sebagainya itu bisa juga dimanfaatkan ya. Salah satu game yang dulu pernah booming ya, itu adalah ini ya, Angry Bird ya. Angry Bird itu kan ya kalau misalkan kita ada nih ya, ada apa? Ada ketapel gitu ya, terus kemudian diisi kepala-kepala burung atau burung gitu ya, terus kemudian menyerang sebuah perkampungan yang dikuasai sama babi dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan kalau kita lihat gerakan-gerakannya adalah gerakan peluru ya, gerakan peluru. Jadi melengkung gitu ya, melengkung. Jadi nanti kalau misalnya aplikasi ke depannya mungkin Anda bisa mainkan misalnya bikin game kecil dan sebagainya yang bentuknya itu mungkin melengkung seperti itu. Atau mungkin ya panahan misalkan ya, panahan. Di mana mungkin Anda masukkan di situ pengaruh udara gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tiupan angin seperti ini, kira-kira saya harus menariknya dengan kekuatan seberapa, kecepatan awalnya saya berikan berapa, sama mungkin arahan sudutnya, sudutnya sekira-kira berapa, supaya begitu saya panahkan atau saya lemparkan sebuah bola atau sebut saja sebuah anak panah dan sebagainya itu bisa tepat mengenai sasaran seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa aplikasi dari gerak peluru. Ya. Oke. Jadi masih banyak yang bisa kita mainkan ya. Seperti kalau misalkan kita bermain di game ini juga kan ada yang di di alam di angkasa ya, di mana ada yang tidak ada gravitasi dan sebagainya dimainkan seperti itu ya. Dan mungkin sekarang ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin lebih bagus dibandingkan dengan ini. Atau mungkin yang ini juga untuk game ini juga banyak sekali yang pengupgradean yang mungkin fiturnya lebih bagus dan mungkin untuk tembakan dan sebagainya banyak variasinya seperti itu. Ini beberapa contoh untuk gerak peluru ya. Nah, gerak peluru itu adalah pergerakan benda dengan kecepatan awal tertentu. Jadi pasti dia ada kecepatan awal. Kalau misalkan tidak ada kecepatan awal, ya berarti tidak ada lontaran ya. Berarti dia jatuh di situ aja gitu. Ya. Jadi pergerakan benda dengan kecepatan awal tertentu yang dimana melewati suatu lintasan parabola, lintasan parabola, di mana arah pada sumbu vertikalnya hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Sumbu vertikalnya itu dipengaruhi gravitasi. Gravitasi arahnya ke bawah. Jadi kalau begitu kenapa itu gerakannya jadi melengkung dengan kecepatan awal seperti itu? Karena dia ditarik gravitasi. Ya, ditarik gravitasi. Jadinya pastinya begitu dia posisi di atas gitu ya, dengan kecepatan yang mungkin berapa meter per second gitu, terus kemudian dia ditarik terus gravitasi pasti akan mencapai maksimalnya. Kemudian dia akan turun lagi dengan kecepatan yang pastinya senantiasa berubah ya, seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari gerak peluru. Jadi pergerakan benda dengan kecepatan awal tertentu, kemudian lintasannya adalah parabola, kemudian sumbu vertikalnya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, misalkan ini gerakannya. Jadi sebuah benda dilemparkan gitu atau di meriam ditembakkan gitu ke atas gitu ya. Terus kemudian nah ini adalah kecepatan-kecepatan yang berpengaruh di setiap titiknya ya. Jadi pastinya ada kecepatan X dan kecepatan Y. Kalau kemarin kan kita karena geraknya jatuh bebas gitu ya, jadinya dipengaruhi hanya oleh satu kecepatan saja, kecepatan ke bawah aja ya. Kalau ini ya terhadap X dan terhadap Y. Pada saatnya nanti akan sampai di suatu titik tertinggi sebut saja di sini FY-nya itu 0, kemudian Fx-nya itu adalah FOS-nya ya. Nah, nanti kita hitung seperti apa sehingga nanti dari sini kita akan bisa menghitung kira-kira tinggi maksimal. Tinggi maksimal itu berapa? Begitu terus ditembakkan terus ya, tembakan terus sampai suatu saat di sini gitu ya. Di sini kita akan melihat bahwa FY-nya itu adalah negatif. Jadi atau mungkin Y-nya 0. Y-nya 0. Nah, itu adalah posisi di mana tercapai jarak R ini. R ini kan maksimal dari
lontaran peluru tadi. Jadi begitu tembakan terus sampai sini, terus kemudian ini apa namanya, bisa dihitung jarak terjauhnya. Nah, kalau misalkan kemarin itu ada apa ya, 2 tahun yang lalu seingat saya itu ada mahasiswa yang mencoba membuat animasi gitu ya, gerak jatuh bebas dengan gerak peluru gitu ya. Jadi begitu benda itu diturunkan, jadi misalkan dia posisi di sebuah bukit tertentu gitu ya, di bukit misalkan ya, di bukit, kemudian benda itu dijatuhkan ke bawah gitu ya, jauh ke bawah. Bentar, saya coba kalau misalkan bisa di ini ya gambarkan gitu ya. Ya, ada sebuah benda gitu ya, kemudian dijatuhkan ke bawah, terus kemudian dipanah dari sebuah bukit tertentu. Kan pastinya panahnya kan bentuknya melengkung ya, terus kemudian jatuhnya jatuh bebas. Ya, kira-kira kapan itu bisa ketemu di situ, di titik yang tepat gitu ya. Itu bisa dihitung juga ya dengan yang pertama berarti kita harus melihat ya kecepatan atau posisi dari benda yang jatuh tadi, kemudian sama seorang pemanah tadi yang mencoba memanah dari samping gitu ya untuk mencapai apa namanya sasaran tadi ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah beberapa hal terkait itu. Terus kemudian pastinya kita juga bisa menghitung T maksimal ya. T maksimal kapan saatnya benda itu sampai di tanah ya, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung tinggi maksimumnya, terus kemudian posisi titik-titiknya setiap detiknya seperti apa, kemudian jarak maksimal ya, peluru tadi bisa atau peluru meriam tadi bisa sampai di titik ini, kemudian waktu maksimalnya kita hitung ya. Ada banyak sekali komponen-komponen yang bisa kita hitung dari sini. Kondisi pertama di sini memiliki kecepatan awal, di mana F0-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi begitu kita tembakkan gitu ya, atau dor gitu ya, berarti itu ada semacam kecepatan yang ditambahkan. Jadi kalau misalnya kita punya senapan gitu ya, kalau misalnya senapan angin atau apa, begitu kita kompa ya, terus kemudian kita tembakkan dor gitu ya, itu berarti dia dikasih kecepatan. Terus kemudian, nah ini ya kalau misalkan kita lihat di sini sudut ya, di sini kan berarti kita akan dapat ada sudutnya ya, sudut theta. Jadi itu penting ya kalau kita bicara terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menembak atau sebut saja peluru, tembakan meriam atau panahan tadi, itu mau tak mau harus menentukan itu sudut-sudutnya itu harus kita hitung-hitung ya. Kenapa? Kalau misalnya sedikit saja bergeser atau seperti apa itu udah nanti salah tembak ya. Jadi kalau kita lihat film-film action itu ya, misalkan ada penyerangan ke sebuah kota terus kemudian pasukan daratnya itu mungkin terkepung terus kemudian dia kontak ya, misalkan ke pangkalan sebut saja kapal induknya, terus kemudian dia nelpon, terus kemudian posisinya di sini, misalnya tembakan disifat itu, gitu. Itu kan kadang-kadang ditembakkan dari laut juga bisa, atau dijatuhkan dari pesawat. Nah, berarti kalau jatuhkan pesawat kan apa? Jatuh bebas ya, jatuh bebas. Pastinya kan dia harus mengukur kan dengan kecepatan dia seperti itu, terus kemudian jatuhnya pas di situ gitu ya. Atau ditembakkan dari meriam juga bisa ya, di meriam-meriam yang mungkin di kapal induk atau sebut saja pasukan darat yang lain yang kebetulan dia punya pasukan meriam, ya, itu bisa juga ditembakkan. Pastinya dari sudut-sudutnya harus diukur, kemudian dari situ nanti kita bisa bisa tepat lah menghancurkan keinginan kita seperti tadi misalkan markas musuh yang di depan kita dan sebagainya, atau mungkin karena kita terkepung terus kemudian kita mencoba untuk membombardir ya, kira-kira yang di depan seperti apa. Dari sini kita akan lihat ya bahwa ini adalah fenolnya ya, ini miring ini fenolnya. Kemudian dari sini kita akan punya untuk sejajar X-nya ya, VOX ya, itu adalah V0 cos theta ya, V0 cos theta karena ini theta. Jadi ini kita karena punya V0 jadi ini akan sama dengan V0 cos theta. Dan di depan sini akan kita punya V0 sama dengan sin theta. Ini adalah pergerakan Y-nya ya. FY-nya, ini yang FOY-nya. FOY-nya ini. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa Fx 0-nya itu akan sama dengan F0 cos theta, sedangkan FY-nya itu adalah F0 sin theta. F0 sin theta. Terus kemudian kondisi kedua, itu kita punya percepatan ya, percepatan gravitasi. Cuma gravitasi tadi hanya mempengaruhi sumbu vertikal ya, tadi disebutkan di sini sumbunya hanya dipengaruhi di vertikal saja, di vertikal ini ya, di vertikal ini. Oke, vertikal saja. Terus kemudian dari sini berarti kita akan dapatkan
bahwa AX-nya, ya kan tadi sumbu vertikal AX ya, AX-nya 0, sedangkan AY-nya itu adalah G. Berarti apa? Arahnya ke bawah karena dia senantiasa seperti apa ya? Seperti menarik ya peluru tadi, sehingga kalau nggak ada gravitasi kan dia lurus saja gradiennya ya, lurus apa? Kalau 30 derajat itu berarti lurusnya 30, tapi karena dia pengaruh gravitasi pasti dia melengkung kan, ditarik ke bawah gitu kan oleh percepatan gravitasi tadi. Jadi arah gravitasinya adalah ke bawah, negatif ya. Negatif ya ada ya 9,8 atau mungkin nanti kalau misalkan di suatu saat ada yang 10 ya no problem karena pendekatan dan sebagainya, aproksimasi dari itu ya. Oke, dari sini asumsi bahwa X 0-nya 0, Y 0-nya 0, artinya berarti ini posisinya di tanah ya, di tanah. Nanti ada juga yang mungkin ditembakkan dari atas ini, dari atas sebut saja gedung gitu, bisa juga ya, ditembakkan dari gedung bisa juga. Artinya misalkan ditembakkan dari sini, misalkan ini gedung gitu ya, gedung, terus kemudian ini ada meriamnya gitu ya, ada meriam gitu, meriam ke atas itu misalkan, gitu ya, meriam, terus ditembakkan ke atas, dar gitu kan, berarti kan dia ke sana ya. Nah, misalkan gitu, di meriamnya ditembakkan, itu berarti posisinya itu bukan X 0,0, kan kalau X 0,0 itu kita hitung di sumbu X ini kan berarti nggak masuk kan berarti. Nggak masuk kan berarti ini berarti penambahannya adalah X-nya apa? X-nya tidak 0, jadi Y-nya aja yang 0. Y-nya 0, berapa misalkan ini sebut saja karena 10 meter jadi 10,0 misalkan ya posisinya ditembakkan tadi. Nanti juga kita bisa main-mainkan kalau misalnya dia pesawat gitu. Kan pesawat kan pasti punya posisi juga ya, punya posisi juga. Itu juga nanti mempengaruhi juga, dan tembakannya pastinya juga dipengaruhi oleh angin dan sebagainya. Itu kalau misalkan ditambahkan dengan beberapa apa namanya ukuran-ukuran itu akan semakin mendekati kenyataan seperti itu ya. Itu kalau misalkan ini kalau ditembakkan dari atas sebuah bukit atau dari gedung dan sebagainya itu mungkin apa asumsi ini tidak seperti ini. Ini kebetulan karena ditembakkan di bawah ya, di bawah sini dengan posisi dia di apa namanya di bawah gitu ya, di tanah gitu ya, posisinya di X 0, ya seperti itu ya. Oke. Ini kondisi kedua ya. Jadi gravitasinya arah vertikal. Oke, berikutnya dari sini kita akan dapatkan kemarin kan kita sudah dapatkan posisi ya. Posisi itu kan setengah dari kalau X, karena ini X, jadi kan pastinya dia punya titik-titiknya, posisinya kan X dan Y. Jadi ini posisinya pastinya di sini pun dia punya X dan Y. Ya. Posisinya di sini pastinya kalau misalkan kita ini pasti punya apa namanya ada titiknya. Titiknya apa? Ya X, Y tadi. Ya, X, XY, XT lah ya, XT, YT. Ya, XT, YT. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu dipakai ya di samping itu. Jadi XT-nya itu akan sama dengan setengah dari A-nya percepatan ya, T kuadrat ditambah P0X di titik 0 kali T ditambah dengan X0-nya. Terus kemudian YT-nya juga sama, jadi setengah dari AYT kuadrat ditambah PY 0, T PY 0 dikalikan dengan T kemudian dikalikan dengan Y0. Nah, tadi kita punya arah X dan arah Y. Jadi di mana di sini Fx-nya akan sama dengan P0 cos theta, Py-nya akan sama dengan P0 sin theta ya. Sehingga dari sini kita juga punya arah vertikalnya ya. Arah vertikalnya itu sama dengan G, kemudian horizontalnya 0 gitu. Sehingga di sini akan kita dapatkan AX-nya sama dengan 0 dan AY-nya sama dengan G. Dengan posisi awalnya X0, Y0 kita anggap tetap di titik karena di atas tanah ya. Jadi 0,0 sehingga akan didapatkan, nah ini coret ya, ini coret karena AX-nya 0, kemudian X0-nya 0, Y0-nya 0, jadi coret ya. Sehingga akan didapatkan bahwa XT itu akan sama dengan Vx0 kali T. Nah, Vx-nya apa? Vx-nya adalah P0 cos T. Jadi P0 Vx-nya itu ini. Vx-nya diganti dengan ini. Sehingga bersamaan ini Px0T itu jadinya apa? P0 cos theta kali T. P0 cos theta kali T. Sedangkan YT-nya berarti AY-nya ini diganti dengan G. Ya, AY dengan G, T kuadrat, kemudian PY0T-nya itu diganti dengan ini, apa namanya?
V0 sin theta. Jadi ini penggantian untuk apa namanya VY0-nya, yang ini adalah pengganti atau definisi dari fx0-nya, ya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Kalau ada yang tanyakan langsung saja ya. Berikutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, waktu totalnya berapa? Ya, waktu totalnya berapa? Nah, kita kan punya tadi ya, YT-nya itu kan sama dengan setengah GT kuadrat ditambah V0 sin T, sin theta ya, sin theta T. Kapan waktu total itu bisa dihitung? Ya pada saat yin T-nya itu sama 0. Kondisi akhirnya kan posisi di sini, YT-nya kan 0 ya. Sehingga tinggal dimasukkan ke sini, sehingga akan didapatkan bahwa T totalnya itu akan sama dengan apa? Kira-kira apa? Dihitung ya, dihitung. Gimana? T totalnya gimana? Ya kan sama dengan 2 kali V0 sin theta dibagi dengan negatif T, negatif G. Negatif G ini dari ini tadinya, ke sana ya. Tapi nanti kan G-nya negatif kan, jadinya positif juga jadinya ya, seperti itu. Jadi 2 kali V0 sin theta dibagi dengan min G. Seperti itu. Paham nggak? Atau gimana? Perlu dicoret-coret ini? Ya? Kira-kira paham nggak kira-kira? Kan dari sini berarti 0 ya, 0 sama dengan setengah GT gitu ya, setengah GT kuadrat gitu ya, GT kuadrat ditambah dengan V0 gitu ya, V0 sin T kan, V0 sin T. Ini. Terus kemudian T-nya dikeluarkan gitu ya, T-nya dikeluarkan, jadi pertama kita dapatkan T0 gitu. T sama 0, benar nggak? Atau gimana? Paham nggak kira-kira? Kalau saya, sebentar saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke. Kan berarti GT-nya dibawa ke ruas kanan ya, ruas kanan. Atau sebetulnya bisa juga gini ya, sama jadi apa namanya setengah T, setengah GT gitu. Setengah GT, setengah GT, setengah GT kuadrat, GT. Ini lambat sekali nih jadinya. Jadi GT ya ditambah dengan V0 ya. V0 sin T. Sin theta ya. Sin theta. Gitu ya, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, T-nya kan maksudnya T yang di sini sama T di sini kan dihilangkan gitu ya, dihilangkan. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa setengah GT itu ya, setengah GT itu akan sama dengan negatif ya. GT itu akan sama dengan negatif dari V0 sin T. Ya, V0 sin T. V0 sin T. Sin theta, sorry, sin theta. Nah, ini ya gini kan. Nah, akhirnya nanti apa? Ya, udah jadi apa namanya T itu ya. T itu kan pastinya akan sama dengan ya duanya kan dikalikan silang kan, berarti dikalikan ke atas jadi negatif dari 2 V0 ya, V0 sin theta gitu. Sin theta kemudian dibagi dengan G-nya ke bawah ya, G-nya ke bawah. G-nya ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini apa namanya untuk mencari Tmax-nya ya. Jadi Tmax-nya. Nah, negatifnya kalau di sini dibawahkan ke bawah ya, seperti itu. Jadi ini caranya untuk kenapa sih hasilnya T totalnya adalah seperti ini. Jadi kapan tercapai pada saat apa namanya YT-nya sama dengan 0.
kondisi akhirnya kan YT-nya 0 di sini posisinya ya, seperti itu. Itu untuk gerak peluru ya, gerak peluru. Yang solusi analitik ya, solusi analitik. Di sini nanti kita akan dapatkan juga, jadi posisinya tadi yang depan tadi ya, posisinya kita bisa dapatkan XT dan YT-nya di titik ya pada saat T berapapun kita bisa hitung, langsung kita masukkan ke rumusnya ya. Tapi untuk kasus yang solusi analitik ini berarti Anda nanti hitung dulu untuk mendapatkan waktu total itu pada saat kondisi akhirnya adalah YT-nya sama 0. Oke, berikutnya lagi di sini kita bisa dapatkan juga terkait dengan jarak ya, jarak maksimum. Jarak maksimum artinya kira-kira R-nya ini berapa, range-nya ini berapa ya, seperti itu. Kapan ini terjadi? Kapan ini terjadi jika ya itu tadi kita akan coba ya posisinya XT itu akan sama dengan P0 cos T kali cos theta kali T. Terus kemudian posisi X setelah objek tadi menempuh waktu total pastinya kan. Jadi kan tadi kita dapatkan kan waktu totalnya misalkan T0 sama dengan negatif P0 apa tadi? Sin ya, sin theta kali T sin theta dibagi min G ya, min G. Ya. Nah, nanti habis itu tinggal dimasukkan aja ke sini. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Jadi T totalnya kan tadi itu masukkan ke sini sehingga akan didapatkan X totalnya itu adalah R range tadi akan sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan T totalnya. T totalnya didapat dari mana? Dari depan tadi yang T0, T total itu akan sama dengan min 2 V0 sin theta dibagi dengan G, min G, seperti itu. Itu untuk mendapatkan jarak maksimum. Jadi tinggal masukkan, kita dapatkan T totalnya, kita masukkan. Kemudian kita dapatkan juga tinggi maksimum. Tinggi maksimum. Kapan itu terjadi? Jika FY-nya 0. Kecepatan pada saat di atas itu kan kapan dia akan menjadi titik balik untuk turun ke bawah ya pada saat dia pada situ tuh kecepatan Y-nya 0. Habis itu dia turun ke bawah seperti itu. Jadi pada waktu dor gitu ya ke atas, terus pada saat di posisi paling atas itu dia berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar itu artinya apa? Berarti VY-nya itu akan sama dengan 0, kemudian berikutnya dia bergerak ke bawah karena ditarik gravitasi tadi ke bawah ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa hitung ya tinggi maksimumnya itu hanya itu ya. Pada saat VYT-nya 0, VYT-nya 0 ya. Jadi VYT itu kan tadi V0 sin theta dikalikan dengan GT, apa ditambah dengan GT. Di sini kalau misalkan VYT-nya sama dengan 0, maka T top-nya, T top itu artinya posisi puncak ini akan sama dengan V0 sin theta dibagi min G. Ini sama dengan tadi ya. Ini kan nanti dibuat 0 seperti ini kan V0-nya, terus kemudian ya tinggal dibawa ke ruas kiri, kemudian dibagi dengan G. Cuma dibagi ke ruas kiri negatif, dengan G, sehingga jadinya akan seperti ini. V0 sin theta dibagi min G. Nah, ini adalah T totalnya, T topnya pada saat di atas. Nah, kira-kira untuk mendapatkan posisi Y-nya gimana? Ya pada saat T top itu. Sehingga kita masukkan aja ke dalam persamaan ini, YT-nya akan sama dengan setengah GT kuadrat, ditambah V0 sin theta T, gitu ya, T-nya diganti dengan T top ini. Sehingga akan didapatkan bahwa Y pada saat T top itu akan sama dengan H max, itu adalah V0 kuadrat, V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan min 2G. Seperti itu. Ya sedikit berbeda lah dengan tadi ya, kalau kecepatan atau T totalnya tadi, T totalnya sedikit berbeda. Kalau T total yang tadi kita hitung pertama itu kan min 2 V0 sin theta dibagi G. Kalau sekarang ya sedikit mirip-mirip ya, V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan min G. Ya, seperti itu. Ini untuk menghitung Hmax-nya. Jadi kita harus mencari dulu T top ya, posisi pada saat T Y-nya itu di puncaknya. Jadi di puncaknya seperti apa? Gitu ya, seperti itu. Itu terkait dengan solusi analitik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, mau nanya? Ya, semua. Berarti V0 itu tuh masih kecepatan awal ya, Pak? V0 kecepatan awal, ya. Nanti dikasih, biasanya dikasih. Jadi misalkan diketahui tembakan meriam itu misalkan dengan kecepatan daya ledaknya itu misalkan kecepatannya 30 meter per second, itu biasanya dikasih seperti itu. Ada lagi ditanyakan? Nanya itu aja atau ada mau ditambahin dengan yang lain?
Enggak, Pak, itu aja. Oh, ada. V0 itu nanti diberikan karena V0-nya tidak sama dengan 0. Beda dengan gerak jatuh bebas ya, jatuh bebas kan dikasih. Kalau yang gerak jatuh bebas nggak dikasih, cuma dilepaskan saja di atas. Kalau ini karena posisi di bawah dia harus tembakan. Ya, ditembakkan itu pasti dikasih kecepatan dulu, kecepatan awal itu pasti dikasih. Ya, seperti itu. Oke, itu seperti ini. Terus kemudian, nah ini coba Anda hitung-hitung nih. Nah ini nunggu dulu nih yang ini. Ini yang ini mungkin agak panjang ya. T totalnya udah ketemu? Udah, Pak. Berapa? 3,25 bukan, Pak? Ya, ntar dulu. 3,25. Ya. Oke, 3,25. Oke. Gimana yang lainnya? Benar segini? Ini biarin siapa Mas Aksol sama Dendi nih yang coba ngitung ini ya. Totalnya gimana? Ada yang sudah dapat segini hasilnya? Totalnya tadi rumusnya apa? Total itu kan nggak salah apa tadi? Kalau nggak salah ingat ya. Total itu akan sama dengan apa? V0 gitu ya. V0 sin ya. Sin theta, kemudian ini kalau nggak salah dikalikan dengan 2 ya, masih 2, kemudian dibagi dengan min G, gitu ya, betul ya? Ini sebenarnya tinggal dimasukkan saja, V0-nya berapa, 20. Sin 5/7 berapa? 57 berapa? Ini kan tinggal masukin ke rumus saja ini mah, gampang. Berarti 20 dikalikan dengan sin 57 ya? Sin 57. Sin 53, Pak. 53. Bentar. Sin 53. Aduh. Berarti, sin 53. Kemudian dikalikan dengan nah. 20 dikalikan 2 dikalikan sin 53. Hasilnya itu dibagi dengan 9,8. Itu kalau bulatin itu bukan 3,25 tapi 3,26 itu harusnya ya. Jadi ini sebetulnya kalau dibulatkan itu kan karena di belakang itu kan 59 ya. 597 gitu kan. Ini berarti yang dibulatkan itu jadi ini apa 3,26 ya, 3,26. Oke, kemudian R-nya berapa R-nya? R-nya kalau misalnya T totalnya itu 3,26, hasil R-nya jadi 39,12. 39,12 ya. Meter ya ini ya. Oke. Itu ini berarti cuma mencari hamaks doang, berarti nggak perlu T-top-nya dimasukkan juga ya. Oh, sebetulnya nggak usah harus dicari T-top juga bisa langsung dimasukkan ke rumus ini V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi min 2G langsung masuk sini. Jadi T-top-nya itu sudah dimasukkan ke persamaan YT-nya sehingga dapatnya seperti ini gitu. Dapatnya seperti ini perkalian-perkaliannya ya. Oke. Ayo mangga. Belum? Berarti oke lah, T-top nggak perlu dicari, nggak usah dicari juga nggak apa-apa. Ini nggak usah T-top-nya nih. T-top-nya tidak usah.
Laptopnya nggak usah ya, nggak usah. Maksnya berapa? Maksnya 12,2 Pak. 12, Yang saya dapat. 12,2. Yang satu lagi? Kan ada 2 orang tadi. 12,2. Saya 13,01. Ini Ya. ngitung kok ya nggak sama gitu. Ampun, ya Allah kamu teh. Coba dihitung sendiri. Berapa tadi? Bentar, ini cek lagi. Ada yang lainnya gimana? Yang satu lagi tadi 13, berapa tadi? 01. Oh iya beda-beda, kalkulatornya beda-beda gitu. Ada satu kalkulator pakai yang penjual, satu yang pakai SIMKOS gitu. 13,101. Ya, Pak. Oke, kok beda-beda ini. Berarti apa sih rumusnya tuh? Berarti P0 ya, P0. P0-nya kan berarti 20. Dikalikan 20 lagi. Dikalikan sin ya kan? Sin berapa? 53. Kemudian kalikan lagi sin 53 lagi. Ini kurungnya mana? Kok nggak bisa keluar ya kurungnya? Oke. Hasilnya itu terus kemudian dibagi dengan berapa tadi? Dibagi dengan 2 gitu ya. 2. Oke. Story dulu. Bentar. Benar Pak, 13,01 juga Pak, saya dapat. Tadi kenapa bilangnya 12,2? Salah hitung Pak. Berarti yang benar itu ya. 13,01. Ini pembulatannya udah benar nih, bahwa di belakang 1 itu di bawah 5, betul? Di belakang satunya 6, Pak. Jadi 13,02. Wah, harusnya benar tuh yang posisinya gitu ya. Jadi 13,2 tergantung yang di belakang 1 itu berapa gitu ya. Ini berarti yang benar ya. Oke. Berikutnya yang ini. Yang ini gimana? Yang pertama, Axel sama Dendi gimana? Apa ada ralat? Iya Pak. 0,1. Salah itu semua. Salah Pak. X-nya itu 1,2. Kok jadi berubah jauh gini kamu teh? Tadi salah rumus Pak. 1, 2. Bentar. Ganti pensilnya. Berapa? 1, 1,2. benar Den, kamu gitu Den? Terus YT-nya? Y-nya 2,58. 2,58. Yang lainnya nanti kalau nggak ngerjain disuruh berdiri di depan kelas. Gimana caranya Pak? Nggak tahu. T2, T02. X-nya 2,4. Oh, 2 kali lipat. Iya. Oh iya ya, tinggal ngalikan T-nya aja kan berarti ya. 2,4 terus Y-nya itu 5,16. 5,16. Oke, berikutnya yang T3. X-nya 3,6. 3,6. Y-nya 7,76. 7,76. Oke. Iya. Gimana Den? Kamu membela diri? Berarti 7,76 ya. Ya Pak, Gimana, benar nggak atau gimana? kalau saya paling yang X01-nya berubah. Jadi berapa? Kayak gini nggak? Yang XT untuk T-nya 0,1 itu 1,6. Nah, saya cek dulu. 1,6 ya, entar dulu. Cek dulu satu. Ini salah, wae. Hitung gini aja salahnya apa sih? P20 kali sin kan?
Sinnya gimana? Sin. Cos Pak kalau X mah. Oh ya, cos ya, cos. Oke, cos berapa? 53. Ya, tutup kurungnya. Kalikan dengan apa? Kalikan dengan 0,01 kan? 0,1 kan? 0,1. 1,2. Kan 20 kali cos 53 kalikan 0,1 kan? Iya. 1,2 Mas Den. Oh, berarti kayaknya salah di kosen. Dapat deh. Benar tadi nih, benar. Tinggal dikalikan aja kalau misalnya ngecek kalikan dengan 0,2. 2,4 betul. Kemudian kalikan 3. 3,6. Benar ini. Nanti teliti lagi ya, jangan sampai salah ngitung gini aja salah ya. Siapa? Rumusnya ya, gampang. Ini jadi hasilnya ini ya. Ya semoga aja yang R dan sebagainya karena nggak ada protes menurut saya benar. Nah, ini mungkin ada sedikit koreksi, ini 13,0102 ya seperti itu. Jadi ini tinggal masukin ke rumus ya, jangan sampai salah, masukin rumus saja salah. Nanti perhitungannya jadi gimana ya? Jadi yang eksak, yang analitik aja agak kerepotan. Nanti kalau gitu biasanya numeriknya juga agak repot juga. Oke, berikutnya, oke, ini saya save dulu. Clearkan dulu ya. Berikutnya kita masuk ke yang analitik ya, solusi analitik. Nah, ini numerik, solusi numerik ya. Solusi numerik. Jadi di sini sama dengan tadi ya, pergerakannya sama. Di sini ada R-nya juga, ada H-nya juga. Mungkin karena analitik, jadi mungkin nanti akan ada sedikit perhitungan yang mungkin agak sedikit lebih, karena iterasi ya namanya juga ya, jadi agak sedikit rumit ya. Jadi kondisi gerak peluru ya itu adalah kita punya tadi fx0-nya itu adalah f0 cos theta, fy-nya adalah f0 v0 sin theta ya, sin theta. Di sini kita punya ax sama dengan 0, gerakan horizontalnya, vertikalnya g karena arah bawah jadi nanti min g. Kemudian x0-nya adalah 0, y0-nya adalah 0. Posisi di awalnya seperti ini, anggapannya seperti asumsi yang kita pakai seperti itu ya. Nah, di sini fx ya, fxt tambah delta t itu adalah fxt ditambah dengan ax dikalikan dengan delta t ya. Jadi untuk waktu misalkan 0,1 penambahan tetanya 0,1 berarti ini adalah fx0-nya ditambah dengan ax dikalikan dengan delta t. Nah, ini nanti kita ada beberapa coretan yang mungkin ya. Ini AX-nya kan 0 ya. Kenapa? Karena diketahui di sini. Oh, AX-nya 0 sehingga akan didapatkan fxt tambah delta t itu adalah fxt. Artinya apa? Untuk arah t, untuk arah x ya, untuk arah x dia konstan. Ya, konstan. Jadi kita hanya pakai fx-nya adalah f0 cos theta. Dari mana konstannya? Karena dengan penambahan delta t itu kecepatannya sama. Fx juga ya. Anda lihat. Jadi fx ditambah t ditambah delta t dengan penambahan sedikit delta t itu fx-nya tetap dengan fx. Kenapa tadi ya mungkin diketahui tadi ax-nya itu 0 sehingga dicoret dan ini perkalian dengan delta t-nya akan 0 sehingga akan sama dengan pxt ya, pxt-nya. Sehingga dari sini kita katakan bahwa fx-nya untuk kasus ini adalah konstan. Jadi kalau misalkan kita karena fx kecepatan fx maka kita ngitung posisi x-nya ya, posisi x. Jadi x-nya t tambah delta t itu akan sama dengan xt ditambah dengan vx t ditambah delta t dikalikan dengan delta t. Nah, vxt delta t ini kan sama ya dengan fx-nya untuk semua kasus di sini, untuk semua titik, semua posisinya kemudian diganti dengan v0 cos theta ya. Jadi kita akan dapatkan xt tambah delta t itu akan dengan xt ditambah Vx dikalikan dengan delta. Jadi Vx ini tetap. Tetapnya berapa? V0 dikalikan dengan cos theta. Ya, untuk posisi terhadap X-nya. Jadi kan tadi di analitik juga sama kan, kita carikan posisi dulu X dan Y-nya kan. Jadi X dengan apa tadi rumusnya? V0 cos theta, gitu, V0 cos theta. Kemudian Vy-nya itu diganti dengan kali T ya, kali T. Kemudian Vx ya, Vy-nya itu diganti dengan V0 sin theta dikalikan T dikalikan ditambah dengan GT ya. Kalau tadi kan seperti itu ya. Itu untuk posisi
analitik. Nah, sekarang numerik seperti ini. XT tambah delta T itu sama dengan XT ditambah dengan Vx dikalikan delta T. Jadi Vx ini tetap, yaitu V0 cos theta. Nah, kita masuk ke Vy, kecepatan terhadap Y ya. Sama dengan tadi di rumusnya ya. Vyt tambah delta T itu adalah Vyt ditambah dengan kecepatan terhadap Y dikalikan dengan delta T. Nah, kecepatan terhadap Y itu diganti dengan ini, dengan G ya. Sehingga akan didapatkan Vyt tambah delta T itu akan sama dengan Vyt ditambah dengan G kalikan dengan delta T. Ya. Nah, Vy nolnya itu akan dengan V0 sin T. Apa sin theta ya, sin theta. V0 sin theta. Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa Yt tambah delta T itu akan sama dengan Yt ditambah dengan Vyt tambah delta T dikalikan delta T, di mana Vy0-nya itu diketahui sama dengan V0 sin theta. Ya, seperti itu. Ya, itu posisi ya, vektor posisi. Nah, sehingga dari sini akan kita dapatkan karena Vx-nya tadi konstan, jadi kita cari dulu Vx-nya dicarikan, kemudian kita misalkan ingin mendapatkan misalkan posisinya di 0,1 yang seperti tadi ya, 0,1 berarti ya tinggal masukkan saja, berarti nilai X ini berarti X0, ini berarti Vx-nya dihitung pada saat dia posisi di 0,1 tadi, kemudian dikalikan dengan delta T. Ini juga sama, berarti ini dicari dulu nilainya semua untuk titik awal, kemudian dimasukkan ke dalam Yt tambah delta T, dia mengisi faktor di Vyt tambah delta T dikalikan dengan ini yang Vyt delta T ini aja ya, seperti itu. Jadi seperti itu caranya. Jadi memang harus kita cari dulu, kita harus mengetahui dulu terkait dengan kecepatan terhadap X-nya ya, kecepatan terhadap X-nya kita hitung, kecepatan terhadap Y-nya di titik tertentu, kemudian habis itu dimasukkan ke posisinya. Jadi kalau Vx ya, kecepatan terhadap X di dalam posisi X-nya, sedangkan kecepatan terhadap Y itu dimasukkan ke dalam Y-nya ya, Y-nya. Posisi Y-nya. Seperti itu. Gimana? Bingung atau enggak? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan silakan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Jadi ya Anda perhatikan aja kalau misalkan tadi saya coba kan misalkan kita ketahui ya misalkan delta T-nya gitu. Delta T-nya itu sebut saja berapa misalkan 0,1 misalkan ya. Delta T-nya 0,1 misalkan. Delta T-nya kita punya H delta T-nya misalkan delta T-nya misalkan 0,01 misalkan ya, 0,1. 0,1 berarti apa? Kalau kita disuruh mencari atau sebut saja misalkan kita mencari di T-nya di 0,1 misalnya, 0,1. Nah, kira-kira yang akan kita cari apa dulu nih? Yang kita cari adalah apa? Vx-nya ya. Vx-nya kan konstan ya, jadi masukin Fx-nya, kemudian habis itu dimasukkan ke apa? X-nya ya, X di 0,1. 0,1. Oke. 0,1. Kemudian kita cari apa? Vy-nya ya, Vy-nya di 0,1. Kalau yang Vx itu kenapa nggak saya tulis 0,1? Karena konstan dia. Jadi untuk semua kasus X, kecepatan X dia segitu nilainya. Ya, segitu nilainya. 0,1 kita cari, kemudian kita masukkan untuk mendapatkan posisi dari Y 0,1. Ya. Caranya gitu, posisinya ya. Kalau misalkan kita disuruh T02 misalkan ya, T02 nah ini yang saya katakan tadi, nilai Vx-nya itu konstan. Jadi cari dulu Fx-nya lagi sama. Ya mungkin nanti akan didapatkan apa? Di sini kan X 0,2 ya, 0,2
X 0,2. Nah, ini 0,2 itu rumusnya apa? 0,2 itu rumusnya adalah apa? Kan T ditambah delta T, artinya 0,2 ini berarti 0,1 kan? Berarti sama dengan gitu. Ya, cari dulu X 0,1-nya yang tadi kita dapatkan di atas, itu 0,1. 0,1, kemudian apa? Ditambah ya dengan itu apa? Vx dikalikan dengan Vx-nya kan konstan kan? Vx-nya dikalikan dengan delta X. Ya, delta X itu kan 0, berapa tadi? 0,1 ya. Delta T-nya kan 0,1. Nah, gini. Kalau yang atas ini berarti kita kan cari dulu karena dia 0,1 berarti kan 0 ditambah 0,1 jadi X0. X0 itu kan 0 kan posisinya kan tadi kita tahu posisi awal itu kan X-nya X0 ya. X0 dan Y0-nya itu kan 0. X0-nya 0 ya, X0-nya 0 dan Y0-nya 0. Y di titik 0 apa posisi awal ya, posisi awal itu 0. Jadi Y0-nya 0. Nah, ini posisinya ya. Jadi kalau yang atas berarti karena dia apa ya? Ini harus dikalikan dengan X0 gitu. X0 kan 0. Jadi ini akan sama dengan Vx gitu. Vx kali ya Vx kali 0,1 berarti 0,1. Gitu. Ya. Karena Y0-nya 0. Nah, nanti untuk kasus Y-nya sama juga. Y-nya apa nih Y-nya? Y-nya berarti di sini ya. VY-nya kita cari gitu. Berarti VY 0,1 itu 0,2 berarti ya, 0,2. Nah, ini berarti apa nih? VY 0,2 berarti ya tinggal masukin ke atas ini berarti ini akan sama dengan apa? 0,2 berarti 0,1 ditambah 0,1 berarti ini VY 0,1 ditambah dengan G dikalikan 0,1 ya. Jadi ini akan sama dengan apa? Sama dengan apa? VY ya, VY 0,1 gitu. 0,1 berarti harus didapatkan dari iterasi pertama tadi yang di depan ya. Yang di atas T sama dengan 0,1 ditambah dengan G gitu. G kalikan dengan 0,1. Jadi negatif dari 0,9 ya. 0,98. Kan 9,8 dikalikan itu kan ya. Nah, itu. Misalkan gitu ya. Seperti ini. Terus apa lagi? Nah, untuk ini untuk mendapatkan apa? Mendapatkan yang tadi itu apa? Y-nya. Y di 0,2. 0,2. Jadi prosesnya memang harus gitu kalau namanya numerik itu memang harus kalau kita tentukan delta T itu yang mengikuti delta T-nya. Kalau sebut saja delta T-nya sebut saja saya ambil berapa? 0, misalkan 0,01. Nah, ini lebih dari 10 kalinya ya. Ini kan 0,1, 0,01 berarti artinya untuk mendapatkan T01 itu berarti harus dicari secara beruntun 10 kali. Jadi kita harus mencari 0,01-nya, 0,02-nya, 0,03-nya, 0,04-nya dan seterusnya sampai 0,10 atau dengan sendirinya itu adalah T0,1. Jadi tergantung dengan aproksimasi ini dan ini semua sebetulnya bisa dilakukan dengan komputer ya seperti itu. Jadi ini kita lihat yang ini berapa nih? Berarti akan sama dengan Y01 gitu ya, Y01 ya kan 01 ya, 01 kemudian ditambah dengan V-nya ya. V-nya berarti berapa tuh? VYT tambah delta T-nya ini adalah V02 ya, V02 VY02 gitu. 02 dikalikan dengan 0,1. Nah, delta T-nya ya, 0,2 dikalikan dengan 0,1. Kalikan dengan 0,1. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, kalau kita mencari X sama apa delta T-nya ya, T-nya misalnya 0,3 ya hitung lagi secara ini. Jadi memang kalau numerik itu sangat bergantung pada iterasi yang pertama ini.
Kalau tadi yang kita hitung solusi analitik itu kita tinggal masukin rumus dan beda-beda pastinya, bukan beda-beda artinya tinggal mengganti T-nya aja udah langsung ketemu nanti posisi terhadap X-nya, posisi terhadap Y-nya itu langsung ketemu. Tapi kalau yang ini namanya juga numerik ya. Jadi memang sangat tergantung. Jadi ada dua komponen yang harus kita cari, kecepatannya dulu sama kemudian kita masukkan ke posisi masing-masing. Jadi kecepatan X-nya berarti kita masukkan untuk mengupgrade posisi X-nya. Kalau yang ini VY-nya berarti untuk mengupgrade posisi dari Y-nya. Seperti itu. Jadi itu gerak dari solusi numeriknya. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini bisa juga dipraktekkan ya. Jadi seluruh peluru ditembakkan, kecepatan segini, delta T-nya 0,1, kemudian Anda disuruh mencari posisi titik detik pada 0,1, 0,2, 0,3. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana menentukan total waktu peluru berada di udara? Gimana? Kapan nih? Kapan kita bisa mendapatkan total waktu peluru di udara? Gimana caranya? Gimana cara menentukan total waktu peluru berada di udara? Berarti pada saat peluru tadi menyentuh tanah kan, gini ya? Apa yang terjadi ini? Jika Y-nya nilai Y-nya negatif kan? Ya nggak? Pada saat iterasi, kemudian pada waktu iterasi berikutnya itu sudah negatif, akhirnya yang tercatat adalah T yang sebelumnya, kan gitu ya. Jadi itu adalah T waktu total peluru berada di udara. Ini bagaimana menentukan jarak terjauh? Ya, jarak terjauh ya sebetulnya tinggal dapat tadi T tadi masukkan ke ya sebenarnya bisa dihitung ya, dengan situ nanti dari yang posisi jatuh tadi ya berarti cari yang X-nya. Ya, X-nya tadi berapa? Jadi bisa dicari langsung ketemu jaraknya. Kan karena kita kan dapatkan kan setiap titik itu kan ada 4 komponen yang kita ukur. Fx-nya, kemudian X-nya, Vy-nya dan Vx-nya dan X-nya dan Vy dan Y. Pada saat Y-nya negatif itu langsung kedapat 4 titik itu 4 itu sudah dapat Vx-nya, Vy-nya, X dan Y. Jadi otomatis langsung kita dapat begitu Y-nya negatif, dapat waktu tempuhnya dapat, total dapat, kemudian jarak terjauh juga dapat. Nah, bagaimana menentukan tinggi maksimum peluru berada di udara? Juga nanti Anda coba pikirkan kira-kira seperti apa nanti. Hampir mirip dengan apa yang tadi dibicarakan. Kira-kira kalau untuk menentukan tinggi maksimum seperti apa? Nanti Anda coba pikirkan, kalau misalkan tidak, nanti kita coba jawab ya untuk pertemuan minggu depan. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kira-kira ada yang tahu nggak kira-kira? Bagaimana menentukan tinggi maksimum peluru berada di udara? Kira-kira seperti apa? Ada yang tahu nggak? Caranya gimana gitu? Dibagi 2, Pak. Apanya? Y-nya. Y-nya dibagi 2. Apa memang benar itu memang benar-benar pas tengah gitu? Itu kan untuk Y-nya bagi 2. Y yang mana, Mas? Kan Y-nya tadi kan bergerak nih dari 0 ke 0 kan, jadi tembakan dor ke atas gini kan, terus kemudian ke bawah sini kan. Jadi ingat baik-baik bahwa kalau kita menghitung tadi saya ingatkan kembali, kalau kita numerik pada saat titik ini ya, titik sini itu tuh senantiasa ada pasangan ya. Pasangannya apa? Bahwa kita akan temukan Vx-nya gitu ya, Vx-nya dapat, kemudian posisi X-nya kita dapat kan gitu ya. Kan tadi hitungannya gitu kan. Kemudian ada juga Vy-nya di titik itu sama kemudian pasangan dari Y-nya. Ya kan? Dan pastinya T-nya pasti dapat. T-nya kan ini kan pasti berhubungan dengan delta T kan. Dengan T tambah delta T kan. T tambah delta T. Jadi T tambah delta T itu senantiasa kita dapatkan juga. Jadi pada saat T tambah delta T, ya, itu posisinya senantiasa kita dapatkan. Jadi artinya berarti ada 5 yang senantiasa kita dapatkan. Jadi Vx, X, Vy, Y sama waktu. Waktu setiap
kita gerakkan tadi akan didapatkan seperti itu. Jadi pada waktu T tambah delta T, kita akan dapatkan Vx, X, Vy, Y. Nah, kalau yang posisi yang di sini tadi yang ini adalah Y-nya ya, Y-nya itu lebih kecil 0 kan gitu ya. Pada saat dia Y-nya lebih kecil 0, otomatis dia berhenti. Jadi kan ini positif nih, habis itu negatif, akhirnya berhenti kan, di situ berhenti, langsung dapat T tambah delta T tadi berapa, gitu. Langsung dapat kan, untuk waktu total kan gitu. Kemudian pada saat itu juga, kita akan dapatkan juga, pada Y 0 nih, kita akan dapatkan juga X-nya, posisi X-nya kan dapat kan. Pada saat di sini kan X-nya dapat. Karena pas setiap titik-titiknya direkod kan, dia direkod. Jadi akan bisa dengan Y lebih kecil 0, kita akan dapatkan waktunya T tambah delta T tadi berapa pada saat ini, di sini sama X-nya. Ya kan? Nah, pada saat di sini kira-kira apa yang kita dapatkan kalau di sini? Sama dengan tadi, pada saat apa? Saat VY-nya 0. Ya kan gitu kan tadi kan? Betul nggak? Pada saat VY-nya 0. Pada saat PY-nya 0, akan didapat pasangan tadi. Pasangan tadi berarti yang maksimal apa berarti? X-nya kan? Betul nggak? X-nya atau Y-nya? Y-nya ya, Y-nya ya. Kita lihat Y-nya, Y max. Y di sini berapa? Y max-nya atau H max-nya berapa? Ya, disitulah Y-nya. Y-nya itu adalah sebagai sebentar. Saya ini. Nah, di sini Y-nya itu Y-nya itu yaitu H max-nya pada saat di situ ya. Nah, di sini ada Y max-nya. Paham nggak kira-kira atau gimana? Ini H max nih. Silakan kalau ada yang nggak paham, silakan tanyakan. Jadi kalau Anda nggak paham, tanyakan itu artinya saya kan kalau misalnya saya dokter, saya kasih obat gitu ya. Oh yang cocok ini. Oh Mas Dendi kepalanya pusing, panas. Oh saya kasih obat ini. Tapi kalau misalnya Anda ditanya, ngerti nggak? Diem, kemudian gimana? Diem dan sebagainya, nanti repot juga. Nanti saya kasih obat apa kan repot kan? Nggak cocok, nanti takutnya salah malpraktek nanti kan, jadi repot. Ya seperti itu ya. Jadi ingat baik-baik pada saat kita mendapatkan titik-titik pada numerik itu senantiasa kita dapatkan 5 poin, 5 ini ya, 5 hitungan. Yang pertama adalah waktunya, kemudian kecepatan terhadap X, posisi X-nya, VY dan Y-nya. Ya. Pada saat di sini titik yang di atas ini adalah VY-nya 0, artinya di situ pastinya kan kita dapatkan Y juga di situ kan, Y pada saat itu berapa? Nah itu adalah Y itu akan sama dengan H max di situ. Ya, itu berarti poin-poinnya sudah dapat semua. Jadi untuk menentukan waktu totalnya gimana tadi, untuk mendapatkan jarak terjauhnya gimana, untuk mendapatkan tinggi maksimumnya seperti apa.